Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik sehat selalu. Pada minggu pagi ini, kita telah memasuki minggu biasa ke-15. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13. Dan tema pertemuan kita pada pagi hari ini adalah Aku Diutus Tuhan. Nah adik-adik, sebelum via online dimulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Pada hari ini, kami ingin melaksanakan kegiatan via online. Berkatilah kami sepanjang via ini, agar dapat mendengarkan firman-Mu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga kami, agar terhindar dari virus corona. Berkatilah orang-orang di luar sana, agar cepat sembuh dari penyakit ini. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan padamu demi Yesus, Juru Selamat dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, sudah siapkan untuk memulai via online? Yuk kita langsung memuji dan memuliakan Tuhan bersama Kak Nana. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai via online kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita buka puji syukur kita nomor 691. Puji syukur nomor 691. Yesus diutus Bapa. Nah, kalian pasti sudah pernah dengarkan lagu ini? Yuk adik-adik, kita siap-siap untuk bernyanyi memuji Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkurban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggul, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Benih yang jatuh di dalam tanah akan bertunas hingga berbuah. Kurban hidupmu bagi sesama akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Oke adik-adik, lagu selanjutnya berjudul Betapa Hatiku. Kalian pasti sudah tahu kan lagu ini? Mari kita menyanyikan lagu ini dengan baik dan juga dengan khidmat. Kita bersyukur karena atas perutusan Tuhan Yesus, atas
betapa baiknya Tuhan Yesus kepada hati kita, kepada hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang baik pula. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita ulangi satu lagi ya adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Adik-adik, sekarang sampailah kita pada bacaan Injil. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Kakak tunggu adik-adik sampai menyiapkan Alkitabnya. Dan adik-adik bisa membuka Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali lagi, Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan baca secara bersama-sama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus.
dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan Injil dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita langsung mengetahui apa sih isi daripada Injil hari ini bersama Bunda Helen. Bahagia anak-anakku yang terkasih, kita ketemu lagi pada hari ini, Minggu biasa ke-15. Anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan kita tetap berharap agar kita semua dalam keadaan sehat, terlindungi dari virus corona yang sedang merajalela. Kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita, tapi juga kita perlu melindungi sesama kita, orang tua kita, teman, kerabat kita, apalagi mereka yang serumah dengan kita. Ya, kita berharap agar protokol COVID ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil karangan Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ya? Apa yang dilakukan oleh Yesus ya? Yesus memanggil 12 muridnya, 12 rasul. Yesus memanggil mereka dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Anak-anak, apakah Yesus ketemu rasul, langsung Yesus panggil terus Yesus suruh mereka pergi? Tidak. Yesus memanggil mereka, dan sekitar 3 tahun lamanya mereka bersama dengan Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka mengalami apa yang Yesus alami. Nah, selama 3 tahun itu mereka belajar dari Yesus. Mereka berguru kepada Yesus. Dan 12 rasul ini adalah orang-orang pilihan.
Kalau kita membaca dalam kitab suci, banyak orang yang tertarik mengikuti Yesus, tetapi tidak semua dipilih, hanya 12 orang yang dipilih. Mereka juga sudah merasakan bagaimana susahnya mengikuti Yesus, bagaimana mereka harus menghadapi kesulitan. Beberapa minggu lalu kita membaca di mana mereka naik perahu, ada angin ribut dan Yesus nampaknya tidur ya. Tapi ternyata Yesus ada untuk mereka. Nah, ini satu pembelajaran bagi kita semua pengikut Kristus, bahwa mengikuti Yesus itu tidak hanya nyaman-nyaman saja, tidak hanya enak-enak saja, tetapi mengikuti Yesus itu juga kita belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, itu kita percaya, tapi juga kita laksanakan. Nah, selama 3 tahun ini 12 rasul itu bersama-sama dengan Yesus. Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak nama 12 rasul itu? Ayo, tugas dari Bu Helen hari ini. Coba tulis nama 12 rasul Yesus ya. Nama 12 rasul Yesus itu diambil dari Injil karangan siapa saja. Nanti ditulis ya, Injil karangan siapa dan nama 12 rasul itu. Bu Ellen tidak menyebut nama rasul-rasul itu ya. Rasul-rasul itu punya pemimpin yang namanya Petrus ya. Petrus yang dipilih oleh Yesus. Nama lain dari Petrus itu adalah batu karang. Apa artinya batu karang? Keras kepala, keras hatinya. Maka Yesus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin gereja. Dan sekarang tugas Petrus itu dilanjutkan oleh Paus. Paus kita sekarang namanya siapa ya? Nah, Paus Fransiskus. Ya, kita kembali lagi ke Injil. Yesus selama 3 tahun itu membentuk para rasul itu untuk siap menghadapi segala situasi, untuk menghadapi segala kesulitan. Yesus mau mengajarkan mereka bahwa mengikuti Yesus itu tidak hanya enak-enakan saja, tidak. Dan Yesus memilih 12 rasul itu dengan maksud bahwa mereka itu adalah pasti mampu untuk melanjutkan apa yang diwartakan oleh Yesus, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, 12 rasul itu diutus, disuruh pergi oleh Yesus. 12 rasul itu disuruh pergi berdua-dua. Mereka disuruh pergi berdua-dua. Apakah hanya Yesus menyuruh mereka pergi begitu saja? Tidak. Yesus memberi mereka apa, anak-anak? Memberi mereka kuasa. Kuasa atas apa saja ya? Pertama, kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa atas roh-roh jahat. Di antara anak-anak, ada yang masih takut setan. Oh, anak Tuhan Yesus itu jangan takut setan. Karena setan itu takut pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam hati anak-anak, ada di dalam diri anak-anak, pasti setan itu akan pergi, setan itu akan takut. Nah, hanya sekarang, apakah anak-anak selalu membawa Tuhan Yesus di dalam hati atau tidak? Nah, itu. Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada para rasul untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Menyembuhkan dengan cara apa? Dengan mengelesi minyak. Kita kan sudah baca di Injil ini bagian terakhir, ya. Nah, anak-anak, Yesus memberikan kuasa kepada para murid karena Yesus percaya bahwa para murid itu pasti bisa menghadapi tantangan. Mereka tetap setia pada Yesus. Mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Mereka sudah kuat untuk menghadapi kesulitan, ya. Lebih sulit lagi karena apa? Yesus mengatakan apa? Jangan membawa apa-apa. Tidak boleh membawa roti. Tidak boleh membawa bekal. Tidak boleh membawa uang di dalam ikat pinggang, ya. Tidak boleh membawa pakaian lebih dari 2. Loh,
hanya boleh yang dibawa itu satu itu. Ada yang tahu anak-anak? Tongkat. Nah, tongkat itu adalah lambang kekuasaan, lambang kewenangan. Seperti uskup, kalau uskup menggunakan pakaian lengkapnya sebagai seorang uskup, selain menggunakan mitra di top kepalanya, uskup juga pasti akan memegang tongkat. Nah, tongkat itu lambang dari kekuasaan. Maka para rasul juga disuruh membawa tongkat. Ini artinya bahwa para rasul itu mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul. Nah, mereka disuruh pergi kemana? Mereka pergi untuk apa? Mewartakan Injil. Mewartakan Injil, menyampaikan, menceritakan tentang Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diwartakan oleh Yesus. Yang mereka lakukan, yang mereka wartakan itu adalah Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu adalah Mesias yang diurapi oleh Allah, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Yesus mengatakan apa kepada mereka? Masuklah di sana. Kalau ada orang itu yang mau menerima kalian, tinggallah di sana. Artinya apa? Apakah hanya tinggal makan, minum, nonton TV saja? Tidak. Tinggal di sana dan sebarkan ajaran Tuhan, supaya orang yang ada di rumah itu mereka bertobat dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada para rasul ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu pergilah, tinggalkan tempat itu. Dan kalau kalian datang di satu tempat dan mereka tidak mau menerima kalian, tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskan debu yang ada di kakimu sebagai peringatan pada mereka. Yesus menggambarkan bahwa kalau disuruh pergi, nah sekarang ini kan tema biak kita hari ini, aku diutus Tuhan. Disuruh pergi oleh Tuhan. Pergi untuk apa? Main-main? Tidur-tidur? Tidak. Disuruh pergi untuk disuruh pergi oleh Tuhan untuk membawa Tuhan itu sendiri. Membawa Tuhan itu sendiri. Jadi anak-anak, kalau anak-anak itu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu rajin berdoa, Tuhan Yesus itu memberikan kuasa kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada bapak ibu anak-anak semua. Diberikan kuasa untuk apa? Untuk menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Melalui apa ya? Melalui pikiran kita. Pikiran-pikiran yang baik, keinginan yang baik, rencana-rencana yang baik. Tidak ada pikiran jelek, akal-akal jelek, keinginan jahat ya. Berikutnya, pikiran, perkataan kita yang menguatkan, yang menghibur ya. Apalagi sekarang banyak yang bersedih karena sakit, karena ditinggalkan oleh keluarga yang dicintainya itu ya. Nah, kita sekarang sebagai pengikut Yesus, ya mari kita menghibur mereka yang bersedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang putus asa ya. Kalau lihat bapak ibumu sedih, bingung, ya dihibur, ditanya, Pak, kok sedih, Ma? Itu, jadi jangan kalian malah menambah kesedihan orang tuamu, jangan menambah beban orang tuamu. Berarti kalian tidak diutus oleh Yesus untuk memberikan kabar sukacita, kabar tentang Yesus ya. Itu tadi lewat perkataan, dan yang berikutnya menjadi saksi Kristus itu juga lewat perbuatan nyata. Lewat perbuatan nyata. Nah, mari anak-anak, setiap hari kita membuka hati untuk Tuhan Yesus. Semoga kita layak menjadi seperti 12 rasul itu, yang setia kepada Tuhan Yesus.
Mereka setia karena mau belajar, mau berusaha. Nah, anak-anak juga pun mau belajar dari Yesus, mau berusaha untuk meniru seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka apa yang perlu dilakukan? Rajinlah berdoa, rajinlah membaca sabda Tuhan. Kalau rajin berdoa dan membaca sabda Tuhan, maka Tuhan Yesus itu akan selalu ada di dalam hati anak-anak, ada di dalam hati papa mama. Dan disitulah anak-anak nanti dipercaya untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Nah, anak-anak, para rasul itu juga diberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, ya, mengusir setan. Nah, setan zaman sekarang itu apa ya? Apakah sesuatu yang menakutkan, yang giginya panjang, mukanya hitam itu ya, yang mengerikan? Bukan. Yang dimaksud oleh setan itu adalah segala keinginan jahat, segala keinginan, perbuatan, kata-kata yang tidak benar, itu setan. Ya, itu setan, itu perbuatannya setan. Maka anak-anak bisa periksa diri, saya sering marah atau tidak ya? Saya sering bandel atau tidak ya? Saya sering bentak-bentak orang tua atau tidak ya? Nah, ini setannya ini. Saya malas berdoa juga pun itu karena pengaruh dari setan. Saya malas ikut biak pun itu pengaruh dari setan. Maka Tuhan Yesus memberikan kita kuasa. Usir semua itu. Halangi semua itu. Karena Tuhan lebih berkuasa dari segala keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan juga memberikan kuasa kepada para rasul dan kepada kita semua untuk menyembuhkan, ya anak-anak, menyembuhkan. Bukan sekarang semua itu penyembuhan penyakit, tidak. Penyembuhan batin, anak yang kecewa, anak yang sedih, anak yang dibully setiap kali oleh mungkin papa mamanya, oleh saudaranya, ini butuh kesembuhan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ya dihibur, diajak bermain, dipinjami mainan, jangan semua jadi miliknya, dikuasai. Nah ini menyembuhkan. Maka anak-anak bisa menyembuhkan seperti para rasul, sederhana saja. Jadilah penghibur bagi orang tuamu yang mungkin bersedih, bagi saudaramu yang kecewa, jadilah penghibur, memberikan kekuatan, memberikan perhatian, itu juga menyembuhkan. Nah, anak-anak juga bisa menyembuhkan lewat doa-doa, ya. Sekarang pandemi begini, kita dengar begitu banyak saudara kita yang sakit, dan kita tidak berdaya untuk melakukan apa-apa untuk mereka. Mungkin hanya kita bisa lakukan di rumah itu adalah berdoa. Mohon Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Kalau memang itu Tuhan memanggil mereka kembali, semoga Tuhan mengampuni dosa mereka dan mereka bahagia di surga. Nah ini aku diutus oleh Tuhan. Maka anak-anak, mari jangan salah gunakan kepercayaan dari Tuhan yang sudah memilih kita menjadi utusannya. Anak-anak siap diutus? Anak-anak siap untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus yang hidup seperti Tuhan Yesus? Mari minggu ini dan minggu-minggu ke depan selalu bawa Tuhan Yesus di dalam hati. Aku diutus Tuhan, pasti menggembirakan, pasti membahagiakan, dan pasti membawa berkat. Tuhan memberkati anak-anak. Halo adik-adik. Jadi aktivitas kita pada hari ini yaitu membuat tongkat perutusan 12 murid Yesus. Nah, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu kertas lipat, kemudian ada spidol,
ada gunting, dan juga ada lem. Nah, udah siap semuanya? Oke adik-adik, yang pertama kita akan lakukan adalah kita menyiapkan 1 lembar kertas lipat. Nih, terserah, ini bebas, adik-adik mau pakai warna apapun terserah ya, sesuka adik-adik. Jadi kertas lipat ini kita lipat menjadi 2 bagian. Oke adik-adik, sudah jadi. Kita lipat dulu ya menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini. Nah, gini. Oke. Kemudian kita potong. Terserah, ini adik-adik bisa potong menggunakan gunting atau cutter gitu, terserah adik-adik ya. Kita potong. Nanti jadinya seperti ini. Nah, begini kan? Oke, bisa diikuti ya adik-adik. Oke, kalau kesulitan adik-adik bisa minta tolong ke mama, ke papa, atau ke kakak adik-adik ya. Nah, sekarang kalau udah jadi begini, kita mulai lipat. Kita lipat dengan kita gulung-gulung ya adik-adik. Digulung kecil-kecil aja ya. Digulung-gulung, nanti hasilnya seperti ini. Oke, sudah bisa. Nah, karena seperti ini caranya biar lengket ini, ujungnya adik-adik silahkan diberi lem ya, biar lengket. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan untuk kertas lipat tapi warnanya yang lain. Terserah adik-adik. Kalau di sini kakak akan menggunakan kertas lipat berwarna kuning untuk sebagai api. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Kita siapkan ini. Kemudian kita gambar pola api di sini. Nah, setelah kita gambar pola apinya, kemudian kita gunting deh. Nah, setelah itu adik-adik nanti hasilnya akan seperti ini. Kecil ini ya. Nah, seperti ini. Bisa kan ya? Gampang kok. Dan kakak yakin pasti punya adik-adik itu lebih menarik, lebih bagus, lebih rapi daripada punya kakak. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masukkan ini, api ini ke ujung sini. Kalau misalnya kurang lengket, adik-adik bisa gunakan lem, dilem di sini untuk ditempelkan ya. Nah, begini nih jadinya. Bisa kan ya? Bisa dong, karena gampang sekali. Ini adik-adik buat sebanyak 12. Karena murid Tuhan Yesus ada 12, jadi adik-adik juga harus membuat tongkat perutusan sebanyak 12. Oke? Ini terserah ya, adik-adik mau pilih warna apapun terserah. Jadi bisa warna-warni, bisa warna misalnya kuning, terus ada biru, ada hijau, terserah adik-adik. Sudah jadi 12. Nah, kalau sudah, itu adik-adik sambung-sambungkan menjadi 12, terserah mau adik-adik kreasi seperti apa. Kalau punya kakak seperti ini, tongkat perutusan 12 murid Yesus. Nah, seperti ini kalau punya kakak. Kalau punya adik terserah nih, mau di model bagaimana juga terserah. Kalau punya kakak itu kakak tempelkan di tali. Kalau punya adik-adik terserah. Kemudian ini kalian silahkan dihias sesuai selera adik-adik. Oke? Nah, kalau sudah jadi deh, sudah jadi. Sekarang tongkat perutusan 12 murid Yesus sudah jadi. Silahkan adik-adik kreasi sesuai dengan selera adik-adik semuanya. Wah, pasti banyak yang menarik ini punya adik-adik. Kakak yakin pasti lebih bagus daripada punya kakak. Oke, adik-adik, sekian aktivitas kita pada hari ini. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, ajaran 2 jari atau 2 menit
ajaran iman Katolik kali ini kita mau bersama-sama belajar tentang mengapa Yesus mendirikan gereja. Yesus mendirikan gereja karena Allah ingin menyelamatkan kita, bukan sebagai pribadi yang terisolasi atau yang terkurung, tetapi Yesus menginginkan kita sebagai keluarganya. Gereja itu ada untuk memperluas keselamatan yang dimenangkan oleh Kristus kepada semua orang. Nah, adik-adik, ajaran iman Katolik kali ini kita boleh belajar bersama dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Juga bisa dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 35 sampai 36. Oke, adik-adik, terima kasih. Bagaimana kan adik-adik via online pada hari ini? Pasti seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri via online, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan menyertai kita sepanjang via online. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang via online pada hari ini. Kini kami ingin melanjutkan aktivitas masing-masing. Lindungilah negeri ini, lindungilah kota Surabaya, supaya pandemi ini cepat berakhir. Doa ini kami panjatkan kepada Putramu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tak terasa, keseluruhan via online telah selesai. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, dan rajin mengikuti via online RPD. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.